Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memberikan satu pantun. Duduk bersanding bersama Lika, Lika membagi kelapa menjadi dua. Azman Rafi, Fani, Evi, Cika. Inilah kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan sedikit materi mengenai kepailitan. Yang pertama ada pengertian umum kepailitan. Kepailitan adalah suatu sitaan atau eksekusi seluruh kekayaan si debitur, yaitu orang-orang yang berutang untuk kepentingan semua krediturnya, orang-orang yang memiliki utang. Dasar hukum dari kepailitan adalah Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Lalu yang kedua ada tujuan hukum kepailitan. Yang pertama, agar debitur tidak membayar utangnya dengan sukarela walaupun telah ada putusan pengadilan yang menghukumnya supaya melunasi hutangnya. Maka seluruh harta bendanya disita untuk dijual dan hasil penjualan itu dibagikan kepada semua. Yang kedua, menghindarkan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh si debitur sendiri. Lalu yang ketiga, untuk menghindari kreditur pada waktu yang bersamaan meminta pembayaran kembali piutangnya dari si debitur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum kepailitan di Indonesia. Apa itu landasan hukum kepailitan? Hanya satu, yaitu hukum kepailitan. Cara melaksanakannya harus memenuhi azas-azas hukum kepailitan. Materi tersebut akan kita jabarkan dalam prinsip saling berhubungan. 1. Landasan hukum kepailitan artinya tidak berpijaknya atau bertumpunya hukum kepailitan secara struktural. Dasar hukum kepailitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang. Ditetapkannya menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Sehingga pada tahun 2004 pemerintah memperbaikinya lagi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang. Terima kasih. Saya akan menjelaskan yang D, syarat-syarat permohonan pernyataan kepailitan. Syarat-syarat permohonan pailit telah diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu yang pertama ada syarat adanya 2 kreditor atau lebih atau yang biasa kita sebut concursus creditorum. Syarat bahwa debitur harus memiliki minimal 2 kreditor atau lebih, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa hukum kepailitan merupakan realisasi dari pasal 1132 KUH Perdata. Secara umum, ada 3 macam kreditor yang dikenal dalam KUH Perdata, yaitu A. Kreditor konkuren, B. Kreditor preferen, C. Kreditor separatis. Sistem hukum jaminan Indonesia mengenal 4 macam jaminan, yaitu yang pertama ada hipotek, yang kedua gadai, yang ketiga hak tanggungan, yang keempat yaitu adalah fidusia. Yang kedua, syarat harus adanya utang. Dari definisi yang tercantum oleh Undang-Undang Kepailitan, definisi hutang harus ditafsirkan secara luas. Tidak hanya meliputi uang yang timbul dari perjanjian utang piutang atau perjanjian pinjam meminjam, tetapi juga yang timbul karena undang-undang atau perjanjian yang dapat dinilai dari sejumlah uang. Yang ketiga ada syarat cukup satu uang, yaitu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Syarat bahwa utang harus telah jatuh waktu dan dapat ditagih menunjukkan bahwa kreditor mempunyai hak untuk menuntut debitur untuk memenuhi prestasinya. Yang keempat yaitu ada syarat pemohon pailit, yaitu sesuai dengan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Kepailitan, pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit yaitu debitur itu sendiri. Yang kedua ada seorang kreditur atau lebih. Yang ketiga ada kejaksaan, yang keempat ada Bank Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemangku kepentingan dalam hukum kepailitan. Yang pertama ada kreditur, debitur, hakim niaga, hakim pengawas, kurator, panitia kreditur, dan pengurus. Baik, kita akan menjelaskan yang pertama adalah kreditur. Kreditur adalah sebuah sebutan terhadap salah satu pihak dalam kepailitan, yaitu tentang istilah kreditur terdapat dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mendefinisikan kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang dapat ditagih di muka pengadilan.
Selanjutnya, debitur pilot. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mendefinisikan debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang perlunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Yang ketiga adalah hakim niaga. Penjelasan umum tentang Undang-Undang Kepailitan menyebutkan bahwa dibentuknya pengadilan niaga dimaksudkan sebagai diferensial atas peradilan umum, di mana pengadilan niaga merupakan satu-satunya lembaga peradilan yang berwenang untuk menyelesaikan masalah. Baik, selanjutnya hakim pengawas. Hakim pengawas memiliki peranan yang sangat penting setelah terjadinya putusan pilot. Terdapat beberapa tugas dan kewenangannya yang harus segera dilakukan setelah jatuhnya putusan pilot. Tugas dan kewenangan tersebut diantaranya memastikan terpenuhinya asas publisitas secara layak dengan segera melakukan pengumuman, mengidentifikasi asetnya, dan memastikan dilakukannya pembekuan dan pengamanan aset, dan memastikan dilakukannya pembekuan dan pengamanan aset tadi, memastikan dilakukannya pengecualian benda-benda tertentu dari aset pilot, memimpin rapat verifikasi utang dan prosedur lainnya yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah kurator. Kurator merupakan salah satu pihak yang cukup memegang peranan dalam suatu proses dalam perkara pilot. Kurator memiliki tekanan yang besar dan tugas yang berat dalam suatu proses kepailitan, sehingga tidak sembarang orang dapat menjadi pihak kurator. Baik, selanjutnya adalah panitia kreditur. Salah satu pihak dalam proses kepailitan adalah panitia kreditur. Pada prinsipnya, panitia kreditur adalah pihak yang memiliki debitur, sehingga panitia kreditur tentu akan memperjuangkan segala kepentingan hukum dari pihak krediturnya. Yang terakhir adalah pengurus. Pengurus hanya dikenal dalam proses PKPU, tetapi tidak dikenal dalam proses kepailitan. Yang dapat menjadi pengurus diatur dalam pasal 234 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004. Akibat dari kepailitan secara umum, akibat kepailitan terhadap harta kekayaan debitur pilot dengan dijatuhkannya putusan pilot oleh pengadilan niaga, debitur demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat sesuatu terhadap penguasaan. Akibat kepailitan bagi pasangan suami istri, apabila seseorang dinyatakan pilot, maka yang pilot tersebut termasuk juga istri atau suaminya yang kawin atas dasar persatuan harta. Oke, selanjutnya akibat kepailitan terhadap seluruh perikatan yang dibuat debitur pilot. Semua perikatan debitur yang terbit sesudah putusan pernyataan pilot tidak lagi dapat dibayar dari harta pilot, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pilot. Akibat kepailitan terhadap seluruh perbuatan hukum debitur yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pilot diucapkan untuk kepentingan harta pilot. Segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pilot yang merugikan kepentingan kreditor yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pilot diucapkan dapat dimintai pembatalan kepada pengadilan. Akibat kepailitan secara khusus itu bisa akibat kepailitan terhadap perjanjian timbal balik, kepailitan terhadap berbagai jenis perjanjian, kepailitan terhadap hak jaminan dan hak istimewa, kepailitan terhadap gugatan atau tuntutan hukum, kepailitan terhadap penetapan penyitaan dan eksekusi pengadilan, kepailitan terhadap perjumpaan utang, kepailitan terhadap pengembalian benda yang merupakan bagian dari harta debitur, kepailitan terhadap pembayaran kepada debitur pilot, kepailitan terhadap pembayaran utang, kepailitan terhadap warisan, kepailitan terhadap hak retensi atau hak menahan. Aksio Pauliana. Aksio Pauliana ini merupakan bentuk perlindungan bagi kreditor atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor dengan pihak ketiga di mana kreditor merasa dirugikan atas perbuatan hukum tersebut. Baik, oke. Jadi yang bisa dapat kita simpulkan yaitu kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atau seluruh kekayaan di debitur untuk kepentingan sesama krediturnya. Salah satu hukum yang menyelesaikan persoalan hutang piutang berdasarkan dibentuknya Undang-Undang tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Syarat-syarat permohonan pilot telah diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.